berlebihan untuk mengatakan bahwa PPM ini merupakan tempat yang paling tepat untuk tempat kami menitipkan putra-putri tersebut. Ada banyak indikasi dan ada banyak alasan. Yang pertama, Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min dari awal berdiri hingga hari ini, insya Allah tetap istiqomah untuk mempertahankan kemurnian akidah dan kelurusan fikroh dan pemahaman. Yang mana itu mungkin yang jadi persoalan di tengah-tengah masyarakat hari ini. Kemudian yang kedua, dengan moto soleh, cerdas, dan mandiri tidak hanya menjadi slogan, tetapi bisa dibaca dan diaktualisasikan dari tata tertib dan kemudian aturan-aturan yang mereka terapkan di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min ini. Di samping itu juga ada misi yang terbersit yang juga menjadi daya tarik magnet bagi kami para wali. Adanya sebuah misi mencetak generasi ulama cendekia muslim yang amilin fisabilillah. Sehingga ketika kami masuk ke dalam pondok pesantren, maka ada satu tulisan yang membuat kami semakin yakin masuk untuk belajar dan kemudian keluar untuk berjuang. Maka oleh karena itulah seluruh keluarga besar Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Nguruki, hal inilah yang membuatkan kami yakin untuk menitipkan putra-putri kami di Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min ini. Maka setelah kemarin kami menghantarkan mereka ke kamarnya masing-masing, dan kemudian hari ini secara simbolis juga terjadi penyerahan. Maka sejak saat ini pula lah, kalau dahulunya mereka hanya punya orang tua biologisnya, tetapi hari ini mereka sudah punya orang tua asuh yang bernama Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min dan keluarga besar Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min. Kalau selama ini hak dan kewajiban hanya tertuang sepenuhnya kepada kami sebagai orang tua biologisnya, maka hari ini pun ada orang tua asuh yang juga memiliki porsi yang sama untuk mendapatkan hak dan kewajiban atas putra-putri kita ini. Kalau dahulu amanah itu hanya tertumpang 100% kepada kami sebagai orang tua biologisnya, tetapi hari ini kewajiban dan amanah itu di samping tertumpang kepada kami sebagai orang tua biologis mereka, maka juga tertumpang kepada orang tua asuh mereka, yaitu Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min dan keluarga besarnya. Maka kami yakin, kalau anak-anak dan putra-putri kita ini nanti menjadi anak-anak yang soleh sesuai dengan visi misi yang kita harapkan, maka kami yakin dan percaya di hari kiamat kelak, mahkota kemuliaan itu tidak hanya mereka pasangkan kepada kami sebagai orang tua biologisnya, tetapi mahkota kemuliaan itu pun akan sama mereka pasangkan juga kepada orang tua asuh mereka. Maka oleh karena itulah, dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, kami pasrahkan dan kami titipkan sepenuhnya putra-putri kita ini
kepada keluarga besar Pondok Pesantren Islam Al-Mu'min Nguruki Solo. Akhirnya kita sama-sama berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kita diberikan kekuatan, agar kita diberikan kemudahan dalam mendidik putra-putri kita ini sehingga kemudian tumbuh menjadi putra-putri sesuai dengan yang kita cita-citakan dan mendapatkan ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Demikian dapat kami sampaikan, semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon maaf. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih jazakumullah khairan katsira kepada Bapak Hamdi Pranata, MPDI, sebagai perwakilan dari wali santri baru. Sebagai informasi saja, Bapak Hamdi Pranata ini adalah salah seorang dosen di Sekolah Tinggi Agama Islam di Rokan Hulu Riau, yaitu Sekolah Tinggi Agama Islam Tuanku Tambuse ya. Masya Allah, jauh dari Riau. Ini para bapak ibu wali santri yang kebetulan hari ini diwakili oleh beliau. Terima kasih sekali lagi. Kemudian kita lanjut pada acara inti, yaitu khutbah ta'aruf. Waktu secukupnya kami aturkan, kami sampaikan kepada mudir pesantren, kepada Ustadz Yahya Abdurrahman, kami persilahkan. Pembina yayasan dan jajarannya yang kami hormati, ketua yayasan dan jajarannya yang kami hormati, ketua majelis kiai dan jajarannya yang kami hormati pula, Pudir 1, 2 yang kami hormati, sekretaris pesantren, kemudian Ketua PPIM dan Ketua Kepengasuhan, Kepala BP Dr. Suryati yang kami hormati pula, dan seluruh wali santri baru yang kami merindukannya untuk bisa bertemu, walaupun saat ini Allah mentakdirkan belum bisa bertemu dalam sebuah acara yang sangat penting untuk pesantren. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلن تجد له وليا مرشدا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وبعد اللهم صل وسلم على نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم إلى يوم الدين رضوان الله عليهم أجمعين. أوصيكم عباد الله وإياي نفسي بتقوى الله فإن الله مع الذين اتقوا والذين هم محسنون. يقول سبحانه وتعالى في كتابه العزيز أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا
يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. Hadirin dan Bapak Ibu wali santri baru yang kami hormati, dalam kesempatan yang sangat luar biasa ini, marilah kita bersama-sama bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan kepada kita kenikmatan yang luar biasa banyaknya, yang tidak bisa kita hitung dan tidak bisa kita kalkulasi. Walaupun pada saat ini Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji kita dengan musibah sehingga kita harus dipisahkan untuk melaksanakan kegiatan khutbah ta'aruf ini, tetapi yakinlah bahwa ini tidak akan mengurangi makna dan arti yang akan kita laksanakan di siang hari ini. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan waktu sangat singkat segera menyingkap dan menghilangkan serta mengangkat musibah ini dari kehidupan umat Islam utamanya dan negeri Indonesia pada umumnya dan negeri-negeri umat Islam di seluruh dunia ini. Untuk itu kita harus tetap sabar dan tetap tawakal dengan usaha yang maksimal, selalu mendekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selawat serta salam kita haturkan kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta sahabat beliau dan seluruh umat Islam yang telah mengikuti perjuangan beliau. Hadirin Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, acara kita pada siang hari ini adalah ta'aruf. Tentunya kita tidak akan bisa menjalankan prosesi ta'aruf ini dengan lebih sempurna, karena prosesi ini kita tidak bisa menjalankan dengan langsung bertemu dalam sebuah ruangan. Walau demikian, kita tetap memberikan penjelasan-penjelasan tentang pesantren dan isinya, sehingga para wali, Bapak Ibu wali santri baru bisa memahami setidaknya sebagaimana pemahaman-pemahaman yang telah dipahami oleh pendahulu kita dan pelanjut pendidik di pesantren. Untuk itu Bapak Ibu, mengawali ini kami sampaikan bahwa khutbah ta'aruf ini kami bacakan dan kami ambil dari profil pondok pesantren. Dan buku ini telah disampaikan, diberikan kepada seluruh wali yang telah mendaftarkan anaknya di pesantren. Kenapa? Kami tidak berani memberikan sebuah karangan-karangan yang harus kami munculkan dari pemikiran kami, karena kami adalah pelanjut. Kami harus mengikuti apa yang telah tertulis dalam sebuah profil, sehingga kami tidak jauh untuk menyimpang dari keinginan-keinginan para pendiri yang telah mendirikan pesantren. Untuk itu, Bapak Ibu nanti bisa mendalami sendiri. Kami akan mengambil dari judul-judul yang pertama, gambaran umum tentang pesantren Al-Mu'min, kemudian sejarah pondok pesantren Al-Mu'min, kemudian unit pendidikan yang ada di Al-Mu'min, kemudian materi pokok yang ada di seluruh unit yang ada di Al-Mu'min, kemudian nanti kita akan sampaikan juga visi misi pesantren Al-Mu'min, dan kemudian ruh pendidikan pesantren Al-Mu'min.
serta kita akan sampaikan tujuan dan sasaran pendidikan Al-Mu'min. Ini semua sudah ada dan tertulis di dalam buku profil Al-Mu'min. Yang tentunya kita semua sepakat, para wali, kami, santri, semua sepakat bahwa ini semua harus menjadi landasan pacu kita untuk menuju sebuah cita-cita bersama. Gambaran umum Al-Mu'min, Pondok Pesantren Al-Mu'min adalah lembaga pendidikan Islam yang dibangun oleh para pendahulu kita sebagai sebuah cita-cita yang luar biasa. Cita-cita yang luar biasa ini tidak sembarang orang memilikinya. Maka kemudian para pendahulu menuangkan cita-cita itu dalam sebuah pendidikan. Pendidikan ini sejak awal telah digariskan oleh pendahulu kita bahwa pendidikan kita adalah pendidikan yang bersifat independen. Bersifat independen dan lembaga yang bersifat independen yang tidak berafiliasi kepada salah satu organisasi massa atau organisasi sosial. Jadi Al-Mu'min bukan miliknya Muhammadiyah, tetapi Muhammadiyah berhak untuk bekerja sama bersama Al-Mu'min. Al-Mu'min berada di dalam Muhammadiyah. Al-Mu'min bukan miliknya NU, tetapi NU berhak untuk bersama dengan Al-Mu'min. Al-Mu'min juga harus bersama dengan NU. Al-Mu'min bukan miliknya Al-Irsyad, tetapi Al-Mu'min berada di Al-Irsyad dan Al-Irsyad bersama Al-Mu'min. Al-Mu'min bukan milik Persis, tetapi Al-Mu'min bersama dengan Persis dan Persis bersama dengan Al-Mu'min. Sehingga diharapkan para pendiri ini mengharapkan bahwa pesantren ini adalah milik umat Islam dengan atribut apapun mereka berhak untuk memiliki Al-Mu'min. Baik dari pejabat, dari orang-orang yang swasta, organisasi massal, organisasi sosial, maka semua mereka adalah berhak untuk memiliki Al-Mu'min dan mereka adalah pagar keselamatan pendidikan Al-Mu'min. Kemudian bagaimana para pendiri ini kemudian harus mewujudkan sebuah realisasi. Kalau kita dalam sejarah, di dalam profil ini disebutkan bahwa berdirinya Al-Mu'min itu diawali dengan kajian, pengajian ba'da zuhur di Masjid Kauman, tepatnya berdampingan dengan Pasar Klewer, yang Masjid Agung di Kauman, dan mereka para mubalik orang-orang tokoh-tokoh yang ada di sekitar daerah Surakarta, Solo. Dengan semangat yang luar biasa, kesepakatan yang dibangun, mereka kemudian bersama-sama bersepakat untuk membangun sebuah pendidikan. Maka kemudian diwujudkanlah sebuah pendidikan yang sangat sederhana dengan madrasah diniyah. Ternyata dalam sebuah perjalanan, madrasah diniyah ini mendapatkan sambutan masyarakat yang sangat kuat. Karena memang dibantu dan didukung oleh RADIS, Radio Dakwah Islamiyah Surakarta. Dengan perkembangan yang menyenangkan dan menggembirakan ini, maka para tokoh itu makin semangat untuk mewujudkan cita-citanya dengan pembangunan pesantren yang awal, yang mana diawali dengan pesantren yang ada di daerah Gading Kidul, dan saat itu
keprihatinan umat Islam di Surakarta memang sangat prihatin pasca 1965. Berarti pasca terjadinya G30 SPKI. Yang menurut beliau ini, para pendahulu ini, sangat mengkhawatirkan tentang eksistensi umat dan juga sangat mengkhawatirkan akan eksistensi Islam di daerah Solo. Maka kemudian beliau, para tokoh ini bersepakat untuk akhirnya mendirikan pesantren pada tanggal 10 Maret 1972 yang di Jalan Gading Kidul dengan akte notaris nomor 130B 1967. Dengan pendiri yang sampai sekarang harus kita sebut karena memang beliau-beliau inilah yang memang menjadi pondasi berdirinya sebuah pesantren. Pertama adalah Ustadz Abdullah Sungkar. Sudah almarhum beliau, dan kemudian Ustadz Abu Bakar Ba'asyir yang kondisi saat ini mohon doanya Bapak Ibu masih ada di dalam pendidikan pesantren pemerintah. Yang walaupun pada akhir ILC menjelang pemilu, Jenderal Tito telah menyampaikan bahwa beliau tidak terlibat dalam kasus apapun, tapi tetap beliau tidak akan dikeluarkan. Yang berikutnya Ustadz Abdullah Baraja, juga almarhum. Kemudian Ustadz Yoyo Raswadi, juga sudah almarhum. Ustadz Haji Abdul Kohar Daeng Matasing masih hidup, yang sekarang juga beliau sudah susah untuk beraktivitas. Yang terakhir adalah Ustadz Hasan Basri. 6 tokoh yang mengumandani berdirinya pesantren yang dilandasi dengan sebuah keprihatinan umat pasca G30 SPKI. Yang berikutnya zunit yang ada, bahwa zunit yang ada di dalam pesantren adalah PPIM, Pendidikan Pesantren Islam Al-Mu'min. Selama 6 tahun, kelas 1 sampai kelas 6. Di kelas 1 sampai 3, anak-anak akan mengikuti ujian nasional tingkat SLTP, MTS yang kita ikuti. Kemudian setelah selesai ujian nasional, ujian pesantren sudah selesai, kemudian proses berikutnya adalah kenaikan kelas. Berarti naik di kelas 4. Di kelas 6-nya mereka akan mengikuti ujian akhir di kelas 6 ujian nasional dengan jurusan IPA, IPS, dan keagamaan. Para pendiri pesantren ini telah memberikan sebuah garis materi yang wajib diberikan oleh seluruh santri dalam jurusan apapun, yaitu akidah, syariah, dan bahasa Arab. Kita mungkin akan bertanya Bapak Ibu, kenapa yang diberikan harus akidah, syariah, dan bahasa Arab? Karena 3 materi ini tentunya kalau Bapak Ibu memahami dan menyadari bahwa 3 materi ini adalah materi dasar untuk dijadikan sebagai pondasi dan alat pacu berikutnya. Di mana akidahnya harus benar, syariahnya juga harus benar, bahasa Arabnya harus benar. Karena kita di dalam pesantren ini Bapak Ibu yang harus kita fahami, kita di pesantren ini hanya ingin membangun pondasi anak kita. Kita tidak akan membangun gedung, tetapi membangun pondasi anak kita.
Karena siapapun yang akan membangun sebuah bangunan, pasti yang diperhitungkan pertama kali adalah pondasinya. Sangat keliru orang yang akan membangun bangunan seperti apapun yang tidak pernah memperhitungkan pondasi. Sehingga Bapak Ibu, kami sampaikan bahwa kami di pesantren akan menghantarkan anak ibu membangunan yang pondasi yang kita siapkan. Sehingga berikutnya di saat pondasi ini sudah tertata, Bapak Ibu akan melanjutkan bangunan berikutnya. Bapak Ibu keinginannya menjadi apa? Saya ingin anak saya menjadi dokter. Pondasinya sudah kuat, tentunya dokter yang soleh. Bapak Ibu ingin melanjutkan anak saya siapkan menjadi Presiden Indonesia. Pondasinya sudah tertata dan sudah teruji, Presiden yang soleh. Bapak Ibu akan membangun berikutnya, anak kami akan saya siapkan menjadi seorang arsitek yang ahli. Bapak Ibu ingat, pondasi sudah kita tata, maka akan menjadi seorang arsitek yang soleh. Keinginan bangunan berikutnya, Bapak Ibu akan dibangun seperti apa anaknya, tetapi pondasi yang kita bangun ini diharapkan menjadi pondasi yang sangat kuat, sehingga di saat menjadi apapun profesinya, dia akan landing di atas pondasi yang sangat kokoh, dan dia akan tegar menjadi seorang yang soleh. Bapak Ibu wali santri yang kami hormati, untuk itu Bapak Ibu silahkan nanti berpikir ulang bahwa pesantren adalah menyiapkan kader kita, kader-kader yang memiliki pondasi yang sangat kokoh. Bangunan berikutnya, Bapak Ibu monggo silahkan mau dipoles menjadi apa? Sesuai dengan keinginan dan cita-cita Bapak Ibu, tetapi pondasi insya Allah kami mempersiapkan dengan materi-materi yang sangat mendasar sekali. Itu yang terkait dengan zunit. Bapak Ibu, mari kita lanjutkan, kita lihat visi dan misi pesantren. Karena ini sangat penting kami sampaikan, sehingga antara kami para guru, kami para pengelola, kami para pendidik ini harus memiliki visi misi yang difahami oleh seluruh wali santri. Memiliki visi misi yang harus difahami oleh seluruh wali dan seluruh santri. Tidak mungkin akan terjadi sebuah keselarasan dan pendidikan akan sampai di saat antara kami dengan wali visi misi yang berbeda. Di saat antara kami dengan anak tidak memiliki visi misi yang berbeda. Bapak Ibu, kita lihat kenapa Nabi Ibrahim alaihissalam berhasil memberikan dan meninggalkan generasi sehebat Ismail. Karena visi misi Nabi Ibrahim dan istrinya sama. Nah, di saat visi misi antara Nabi Ibrahim dan istrinya sama, maka Ismail dia akan melaju sesuai dengan visi kedua orang tuanya. Jadi sangat mustahil di saat pesantren memberikan sebuah visi misi yang sangat dahsyat ini, kemudian Bapak Ibu wali murid tidak memahami visi misi yang ada, kemudian anak-anak juga begitu, tidak akan mungkin terjadi. Tapi di saat Bapak Ibu mendalami visi misi dengan baik, dan kami para pengelola memahami visi misi dengan baik, maka visi misi antara Bapak Ibu dan kami yang seimbang itu akan mengeluarkan dan menelurkan generasi santri kita, anak kita, yang kita antarkan sesuai dengan visi dan misinya. Setidaknya memiliki sebuah pondasi yang kokoh, yang tidak mudah tergerus dan tidak mudah lenyap karena adanya badai yang sangat dahsyat. Karena memang di saat anak-anak kita
nanti selesai dari Al-Mu'min, bisa jadi kondisi kita saat ini berbeda dengan kondisi anak kita di saat selesai dari Al-Mu'min. Untuk itu, Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, mari kita bersama-sama untuk memahami bersama visi misi Al-Mu'min, sehingga seluruh langkah yang kita berikan untuk menghantarkan anak kita harus sesuai dengan visi misi Al-Mu'min. Apa visi yang tercantum di dalam buku ini sesuai dengan amanah para pendiri Al-Mu'min ini yang kita berkali-kali mencoba membicarakan untuk mengadakan perubahan-perubahan tentang visi dan misi. Ternyata juga kita kesulitan karena memang ini adalah impian para pendiri yang kemudian kita mewarisinya, yang setidaknya kita hanya melanjutkan harapan para orang tua yang telah meninggalkan visi misinya yang saat ini kita yang harus bertanggung jawab. Visi misinya terbentuknya generasi muslim yang siap menerima dan mengamalkan Islam secara kafah. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian, ini visi misi pendidikan pesantren Al-Mu'min. Bagaimana kami, wali murid, menghantarkan anak-anak kita menjadi generasi yang siap menerima Islam secara kafah. Siap menerima Islam secara kafah. Berarti kami juga harus siap, Bapak Ibu juga harus siap, anak kita juga harus siap. Sehingga kesiapan kami para pendidik, kami para pengelola, dan kesiapan ibu bapak sebagai orang tua yang menitipkan dan menempatkan anaknya di tempat yang dianggap paling ideal ini harus memiliki visi dan misi dengan kami sama. Sehingga perpaduan antara kedua orang tua dengan kami yang mengelola adalah sebuah cita-cita yang sama, tidak terjadi sebuah kejanggalan dalam sebuah perjalanan pendidikan yang akhirnya nanti anak akan bisa merasakan bahwa pesantren dan orang tua memiliki visi dan misi yang sama. Sangat mustahil di saat kami para pengelola berusaha untuk mewujudkan visi ini, sementara wali murid tidak mau tahu dan tidak mau memahami tentang visi ini. Maka nanti dalam perjalanan akan terjadi problem yang sangat besar terhadap anak yang akan kita hantarkan. Maka kami dari pengelola pesantren mengharap kepada seluruh wali bagaimana dan harus kita menyamakan visi kita untuk menghantarkan anak kita supaya menjadi generasi yang siap menerima Islam secara kafah. Berarti kami dengan Bapak Ibu harus siap dulu menerima Islam secara kafah, kemudian anak kita hantarkan untuk menerima Islam secara kafah. Itu yang harus kami sampaikan supaya Bapak Ibu bisa memahami dan mengerti sehingga nanti di dalam sebuah perjalanan pendidikan tidak terjadi kontras antara kami dengan Bapak Ibu. Kemudian misi yang kita akan menghantarkannya, yang pertama mencetak kader ulama dan cendekia muslim yang amilin fi sabilillah. Ini Bapak Ibu juga harus memahami bahwa kami ingin mewujudkan, sekali lagi kami ulang, mewujudkan seorang ulama cendekia, tidak hanya seorang ulama dan cendekia titik, tidak. Tetapi seorang ulama dan cendekia yang memang siap mengamalkan Islam secara kafah. Mengamalkan Islam, bukan memiliki ilmu Islam. Memiliki ilmu Islam dan mengamalkan Islam. Yang ini harus dimengerti oleh Bapak Ibu wali santri. Sehingga jangan sampai terjadi di saat anak kita serius ingin mengamalkan Islam,
ingin mewujudkan Islam dalam kehidupannya, ibu menjadi penghalang, bapak menjadi penghalangnya. Tetapi di saat antara bapak, ibu, dan kami memahami, anak kemudian menjadi produk kita, maka kita semua harus ikut mendukung sebaik-baiknya terhadap anak kita yang mau menjalankan dan mengamalkan Islam secara kafah. Ini kami minta kepada seluruh wali harus bisa memahami dengan sebaik-baiknya. Yang kedua, melaksanakan kegiatan pendidikan dan dakwah secara independen dan bertanggung jawab. Bapak Ibu, bahwa pendidikan kita di pesantren ini adalah pendidikan yang bersifat independen. Tidak harus mengikuti sanakem, tapi kita tegak dalam sebuah pendidikan. Walaupun sebenarnya kita juga sangat tidak puas di saat anak-anak kita harus terputus waktunya untuk belajar karena harus mengikuti ujian nasional. Bagaimanapun ini secara pendidikan kita di pesantren ikut merasa rugi. Karena anak kita akan kehilangan sekian waktu, harus terputus dan harus segera mengikuti ujian negara. Tetapi ini ada baiknya di saat kemudian nanti di kemudian hari terjadi kesepakatan bagaimana untuk mendesain kembali bahwa betul-betul pendidikan Al-Mu'min ini adalah pendidikan independen yang tidak terpengaruh dengan hal-hal yang lain sehingga murni bahwa pendidikan ini independen dan bisa mengantarkan anak secara independen dan tidak terpengaruh dengan berbagai macam program. Berikutnya, yang ketiga adalah melaksanakan proses pembelajaran secara integral. Proses pembelajaran kita adalah integral, tidak dipisahkan antara PPIM dan kepengasuhan. Antara PPIM dan kepengasuhan adalah satu pendidikan yang dikomandani oleh pimpinan. Sehingga anak tidak bisa memilih ikut di PPIM saja, kemudian tidak ikut di kepengasuhan. Atau anak memilih di kepengasuhan saja, enggak mau masuk di sekolahan. Tidak bisa. Semua harus diikuti karena pada hakikatnya pendidikan di kepengasuhan dan pendidikan yang ada di PPIM tidak bisa dipisah. Walaupun kepala yang ada di PPIM sendiri, di kepengasuhan sendiri, tetapi itu di bawah satu komando pimpinan pesantren. Yang dalam hal ini adalah Pudir 1 yang membidangi pendidikan PPIM dan pendidikan kepengasuhan. Bapak Ibu dan saudara sekalian, ini yang harus kami sampaikan. Yang berikutnya adalah tujuan pendidikan. Tujuan pendidikan yang dicanangkan adalah lahirnya ulama dan cendekia yang amilin fi sabilillah. Ini sudah kami sampaikan tadi, menjadi sebuah tujuan. Berarti Bapak, Ibu, kami, para guru, para ustadz, para pengasuh, sampai pengelola yayasan ke bawah, itu harus menuju kepada sebuah tujuan pendidikan pesantren. Salah satu tidak menuju kepada tujuan pendidikan pesantren, maka tujuan ini tidak akan tercapai dengan sempurna. Kalau suatu ketika kita tidak sampai pada sebuah tujuan, setidaknya harapan kita mendekati tujuan. Tidak sampai menyimpang atau sampai jauh banget. Tetapi setidaknya kalau enggak sampai pada sebuah tujuan, setidaknya kita mendekati sebuah tujuan. Yang kedua, lahirnya generasi yang siap menerima dan mengamalkan Islam secara kafah. Juga tadi kami sampaikan, tujuan yang kedua bagaimana kita mewujudkan generasi untuk menerima Islam secara kafah. Ini dua tujuan ini sangat luar biasa dan tidak setiap pendidikan memiliki tujuan-tujuan yang seperti ini.
Bapak Ibu kalau mau menyadari dan kalau mau berpikir dengan dalam, tujuan yang digariskan oleh pesantren ini adalah tujuan yang sangat universal, mencakup kehidupan dunia dan mencakup kehidupan akhirat. Apapun profesinya, tujuan ini harus menjadi sebuah landasan untuk menghantarkan anak kita. Nah, kemudian untuk mencapai tujuan itu ada sasaran yang harus ditempuh oleh kita bersama. Oleh Bapak Ibu, kami para pengelola harus memperhatikan sasaran-sasaran pendidikan. Yang pertama sasarannya adalah salimul akidah. Sasarannya untuk mewujudkan tujuan tadi, anak kita harus kita bangun akidahnya lurus. Berarti Bapak Ibu kami yang mengelola akidahnya lurus dulu. Setelah Bapak Ibu dan kami akidah yang sudah lurus, kemudian kita nanti akan mengarahkan anak kita menuju sebuah tujuan yang dicita-citakan oleh pesantren. Tapi kalau nanti terjadi sebuah keributan dalam sebuah penghantaran tujuan ini, Bapak Ibu dengan kami, akidahnya sudah tidak sepakat, maka itu nanti yang akan menjadi sebuah penghalang sehingga tidak akan sampai pada diharapkan tujuan tadi. Akidahnya harus benar, ibadahnya benar. Akidahnya benar, ibadahnya benar. Benar sesuai dengan syariat, sesuai dengan tuntunan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, yang nantinya orang-orang, anak-anak yang akidahnya benar, ibadahnya benar, dia adalah generasi yang siap menerima Islam secara utuh dan kafah. Tidak cukup dengan itu, tetapi kita harus membangun anak kita dengan akhlak yang mulia. Karena orang yang akidahnya benar, orang yang ibadahnya benar, tetapi tidak punya akhlak Bapak Ibu, dia tidak akan dihormati di masyarakat. Rasulullah orang yang luar biasa, pemimpin negara, beliau seorang Rasul, beliau seorang macam-macam, semua memiliki beliau, tetapi beliau adalah orang yang paling mulia akhlaknya, yang paling mulia adabnya. Kepada siapa saja beliau bisa berhubungan, di masyarakat mana saja beliau bisa hidup. Karena memang seluruh aktivitas dan cermin yang ada di dalam kehidupan beliau adalah cerminan adab dan akhlak yang semuanya diinginkan oleh masyarakat. Yang semuanya diinginkan oleh masyarakat. Tidak ada seorang pun yang menolak kehadiran beliau. Penolakannya bukan karena itu, tetapi penolakannya karena ada unsur-unsur gengsi yang terkait dengan risalah yang dibawa oleh beliau Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka akhlak ini menjadi pondasi yang ketiga, sasaran yang ketiga, menjadi generasi yang siap menerima Islam. Yang berikutnya adalah mustaqaful fikr, memiliki wawasan yang luas sehingga tidak fanatik dengan satu golongan. Kita bangun anak kita, Bapak Ibu dan kami tidak boleh membangun cara berpikir anak kita fanatik dengan satu hal. Tetapi bagaimana Bapak Ibu dan kami bisa membangun keluasan berpikir anak-anak kita, sehingga bisa menghormati siapa saja yang berbeda pendapat, bisa menghormati siapa saja yang membawa misi yang berbeda pendapatnya, dia bisa hidup bersama walaupun berbeda pendapat. Karena kita berbeda pendapat dibolehkan. Berpisah
dengan umat Islam hukumnya haram. Tetapi bersatunya umat Islam hukumnya wajib. Maka di antara sifat khaira ummah, Bapak Ibu, adalah luzumul jamaah. Lebih memihak kepada kesatuan umat. Itu di antara ciri khas khaira ummah. Maka di saat anak kita bangun wawasan yang luas, sehingga tidak fanatik dengan satu golongan saja, maka itu akan menjadi aset yang sangat penting, menjadi jembatan emas untuk menjembatani kehidupan umat ini menjadi umat yang bermartabat dan dihargai oleh siapa saja. Tetapi di saat kita kemudian menghasilkan generasi yang sangat fanatik dengan satu golongan, maka orang dan generasi ini tidak akan bisa hidup kecuali di dalam golongannya sendiri. Untuk itu Bapak Ibu dan saudara sekalian, mari kita bangun bersama bagaimana kita membangun anak-anak kita memiliki wawasan yang luas, yang tidak fanatik dengan satu pendapat yang dibangun oleh orang tertentu. Karena pesantren kita mengajarkan seperti itu. Pesantren kita ini pesantren yang independen, bukan milik sebuah organisasi, tetapi pesantren ini berada di seluruh organisasi. Pesantren ini bukan milik golongan umat Islam, tetapi pesantren ini berada di seluruh golongan umat Islam. Sehingga umat Islam semua memiliki pesantren Al-Mu'min. Nah, kalau Bapak Ibu melihat bagaimana kondisi santri, santri ini datang dari berbagai macam kalangan. Dari NU ada, dari Muhammadiyah ada, dari Polri ada, dari TNI ada, pegawai negeri ada, swasta ada, pedagang ada, anak asuh ada. Semua sangat lengkap. Sehingga pesantren ini mengajarkan anak-anak kita tidak fanatik dengan satu golongan, tetapi membangun bagaimana anak-anak kita ini adalah anak-anak kita yang memiliki wawasan dan pandai menghormati saudaranya, sekalipun saudaranya berbeda pendapat. Untuk itu, Bapak Ibu yang kami hormati, marilah kita berusaha bersama-sama. Berusaha bersama-sama, jangan sampai terjadi usaha yang berbeda antara kami dengan Bapak Ibu. Karena kita akan menghantarkan anak kita menjadi anak yang luar biasa. Bukan anak yang murah, tetapi kita akan menghasilkan anak yang mahal di tengah-tengah masyarakat. Yang berikutnya adalah qawiyul jismi, generasi yang tangguh dan kuat. Generasi yang tangguh dan kuat adalah tangguh dan kuat nilai dinnya, tangguh dan kuat nilai sainsnya, tangguh dan kuat kepribadiannya. Yang tidak mudah dibawa ke sana kemari. Tapi memiliki sebuah kekuatan yang diilhami dengan nilai-nilai Islam. Kemudian qadirun ala kasbi. Bapak Ibu, anak kita biasakan mandiri. Mandiri dan tidak menjadi benalu di pesantren. Suruh cuci sendiri, makan, cuci sendiri, antri sendiri. Kita biasakan nyapu, membersihkan. Itu dalam rangka kebiasaan dan membiasakan kemandirian anak. Jadi Bapak, Ibu tidak perlu nangis di saat melihat anaknya harus nyuci sendiri, ngambil antrian sendiri, serba antri. Enggak perlu nangis, itulah sebuah pendidikan. Justru orang-orang barat sekarang menganalisa tentang manfaat antri. Ternyata manfaat antri itu adalah membangun jiwa yang besar. Maka siapa saja yang datang terakhir, maka dia akan di akhir. Ini adalah membangun sebuah kesabaran jiwa yang besar yang tidak mudah untuk menggeser orang-orang yang dianggap tidak besar. Tetapi kebiasaan-kebiasaan seperti ini adalah kebiasaan yang luar biasa yang kita biasakan di dalam kehidupan kita. Nafi'an li nafsihi wa li ghairihi. Anak-anak kita hantarkan anak yang bermanfaat untuk dirinya dan untuk saudaranya. Maka di pesantren diajarkan dan dibiasakan untuk
mengadakan tolong-menolong antara saudaranya, adiknya, kakaknya dalam segala urusan. Sehingga dia sendiri bermanfaat untuk dirinya, dia sendiri bermanfaat untuk saudaranya. Dan ini kita biasakan setiap hari 24 jam kita putar. Kegiatan-kegiatan itu yang melibatkan anak dan melibatkan seluruh penghuni pesantren yang diharapkan menjadi sebuah adab dan moral, menjadi akhlak anak-anak kita. Yang terakhir mujahidan lidinihi, yang terakhir Bapak Ibu jangan lupa bahwa anak kita adalah sebagai seorang mujahid untuk menyebarkan dinnya. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir nanti kalau anak-anak kita walaupun masih muda, masih anak-anak, kemudian dia harus berusaha untuk menyampaikan din kepada masyarakat, diberikan support. Jangan dihalangi. Diberikan peluang untuk menyampaikan dan memberikan penyampaian-penyampaian yang bersifat dini kepada masyarakat. Dan itu menjadi sebuah sasaran pendidikan kita. Jadi kalau anak sudah begitu berarti sasaran kita sampai. Sasaran kita berarti sudah sampai. Bapak Ibu, demikian. Kemudian yang berikutnya kami sampaikan adalah ruh pendidikan pesantren. Sekali lagi bahwa ruh pendidikan pesantren ini tidak hanya dimiliki oleh pengelola pesantren, tapi seluruh orang tua, kami para pengasuh, dan seluruh santri yang ada, ruh pesantren ini harus dimiliki. Karena sangat penting. Ruh pesantren ini harus dimiliki. Jadi Bapak Ibu di rumah kehidupannya kalau bisa disamakan dengan kehidupan anak kita di pesantren. Kalau anak kita di pesantren nggak bisa lihat TV, Bapak Ibu berusaha untuk lihat TV. Kalau anak kita di pesantren tidak boleh megang HP dengan HP-nya, Bapak Ibu setidaknya di rumah juga memanage penggunaan HP-nya. Kalau anak kita diberikan kebiasaan-kebiasaan untuk melaksanakan kebaikan setiap hari, Bapak Ibu juga harus mengimbangi kegiatan ini seperti di pesantren. Sangat indah sekali kalau pesantren Al-Mu'min ini pindah di rumah wali-wali santri. Sehingga roh pesantren ini berada di mana-mana, tidak hanya di Al-Mu'min. Tetapi wali santri yang tersebar di seluruh Indonesia ini adalah rumah-rumahnya adalah cerminan dari roh pendidikan Al-Mu'min. Apa roh pendidikan Al-Mu'min? Ada dua panca. Ada panca jiwa pesantren, ada panca disiplin pesantren. Panca jiwa pesantren ini juga harus dimiliki oleh kedua orang tua dan kami para pengasuh. Kemudian dimiliki oleh santri. Jadi panca jiwa pesantren ini tidak hanya dimiliki oleh santri. Tetapi panca jiwa pesantren ini harus dimiliki oleh kami dan dimiliki oleh seluruh santri. Dan ini adalah pendidikan yang sangat ideal. Yang pertama adalah keikhlasan. Bapak Ibu ikhlas, kami ikhlas, anak ikhlas. Sehingga di saat kami menghantarkan anak Bapak Ibu ikhlas, kami ikhlas menghantarkan, anak ikhlas untuk dihantarkan, maka akan terjadi sebuah sinergi yang luar biasa. Tetapi keikhlasannya akan diuji Bapak Ibu. Suatu ketika Bapak Ibu akan diuji keikhlasan ini. Di saat anak Bapak Ibu telepon, Ma, sandalnya hilang. Keikhlasan Ibu akan diuji. Apakah keikhlasan akan tergoyang atau tidak? Besok ada lagi berita, Ma, saya tadi dijiwit sama Ustadz. Besok lagi ada berita lagi, Ma, anduknya hilang.
Dari jauh si anak setiap saat nelpon pinjem sama ustadznya. Semua keluhan-keluhan anak yang disampaikan kepada kedua orang tua adalah pertama kali ujian untuk menguji tingkat keikhlasan Bapak Ibu. Dan juga tentunya akan menguji keikhlasan kami yang mengasuh di pesantren. Tetapi keikhlasan yang luar biasa itu antara Bapak Ibu dan kami, kemudian si anak yang sudah menyatu, itu akan menghasilkan sebuah nilai yang luar biasa. Kenapa? Nabi Ismail alaihissalam menjadi orang yang luar biasa. Karena keikhlasan Ibrahim alaihissalam dan istri beliau yang ikhlas menerima apapun yang Allah putuskan untuk mengasuh anaknya di tempat menurut manusia tidak manusiawi. Tetapi keikhlasan yang luar biasa, muncul seorang generasi yang luar biasa. Maka Bapak Ibu, ini harus kita bangun bersama-sama. Mari Bapak Ibu mengikhlaskan diri anaknya di pesantren. Yakin bahwa anak Bapak Ibu akan kami asuh. Tetapi di saat ada berita-berita yang kurang mengenakan, tolong antara kami dengan Bapak Ibu bisa memberikan penjelasan-penjelasan yang terbaik untuk mengambil sebuah kemaslahatan. Kami tidak suka kalau terjadi sebuah isu kemudian harus disebar melalui media massa. Tapi silahkan Bapak Ibu datang, bincang sama kami, maka keikhlasan Ibu akan terjalin dan akan terjaga, kami pun keikhlasannya akan terjaga. Tetapi di saat kemudian itu harus dibangun di dalam media, maka semua yang ada akan tergores hatinya, sakit hatinya, yang akhirnya keikhlasan akan menjadi sobek dan akan terkurangi. Untuk itu, mari kita menjaga ujian-ujian keikhlasan akan terjadi pada Bapak dan Ibu di saat berita-berita yang disampaikan anaknya itu menurut akal kita mungkin tidak manusiawi, tetapi itu bisa diselesaikan dengan cara yang terbaik. Itu Bapak Ibu mari kita jaga, ini harus kami menjaga, Bapak Ibu juga menjaga, anak-anak kita juga menjaga. Yang kedua, panca jiwa pesantren adalah kesederhanaan. Kesederhanaan harus kita yang punya, Bapak Ibu punya, kemudian ke anak. Sederhana bukan berarti miskin. Sederhana bukan berarti kumuh. Sederhana bukan berarti kita sak-said, tidak. Sederhana adalah sebuah sifat yang sangat terpuji. Sekalipun kita orang yang punya, tetapi sebuah penampilan yang sederhana akan menjadikan kita makin terhormat di hadapan Allah dan makin terhormat di hadapan manusia. Ini sangat penting Bapak Ibu. Untuk itu mari kita bangun kesederhanaan ini menjadi sebuah kesederhanaan ada pada diri keluarga anak dan ada pada diri kami para keluarga di pesantren dan juga kehidupan anak di pesantren. Maka Bapak Ibu nggak usah menangis di saat pas datang melihat anaknya ngambil nasi, ternyata yang ada di piring hanya sayur dengan kerupuk yang melingkar di atas piringnya. Ibu harus bersyukur, dan ikan dan telur gelundung itu harus bersyukur. Alhamdulillah, di balik sana banyak orang-orang yang tidak bisa makan seperti makan yang dimakan oleh anak-anak kita di pesantren. Ala kulli hal, bahwa pesantren telah berusaha untuk memberikan sebuah sajian-sajian yang luar biasa, tetapi yang paling penting adalah bagaimana kita keduanya, Bapak dan Ibu kami, mensyukuri akan nikmat Allah yang ada di dalam pesantren. Kemudian kemandirian, anak-anak kita bangun dari awal mandiri. Kenapa? Supaya tidak menjadi parasit di masyarakat di saat lulus. Mandiri, lulus, kalau Bapak Ibu nanti melihat
anaknya lulus, kemudian pekerjaannya juga apa adanya, harus bersyukur karena itu halal. Justru di saat Bapak Ibu melihat anaknya memiliki penghasilan yang besar, tetapi itu tidak halal, itu Bapak Ibu harus hati-hati. Tetapi di saat anak kita memiliki penghasilan yang banyak dan halal, itu afdol. Tetapi suatu ketika anak kita dalam kondisi-kondisi tertentu, dia berani mandiri dan tidak menjadi parasit. Kemandirian harus dibangun sedini mungkin. Bagaimana anak kita mandiri, tidak menjadi parasit di masyarakat, sehingga apapun pekerjaannya, seberapapun penghasilannya halal, itu lebih baik daripada yang hasilnya haram tetapi melimpah. Tetapi kalau bisa menghasilkan yang melimpah halal, itu lebih baik. Bapak Ibu dan saudara sekalian, itu adalah usaha pesantren. Yang berikutnya adalah ukhuwah Islamiyah. Bapak Ibu mari kita bangun. Bapak, Ibu, wali yang di rumah, kemudian anak, kami, mari kita bangun nilai ukhuwah ini dalam sebuah kehidupan di mana saja dan kapan saja. Kita saat ini membutuhkan sebuah persaudaraan yang harus kokoh dan kuat. Kita sekarang harus berani meninggalkan sebuah permusuhan antara umat. Maka ukhuwah ini, perbedaan pendapat bukan menjadi sekat kita untuk berpisah. Tapi perbedaan pendapat yang ada di dalam kehidupan masyarakat adalah bukti bahwa masyarakat kita, masyarakat yang majemuk, yang kita harus bisa menghargai perbedaan yang terjadi dalam sebuah lingkungan masyarakat. Yang terakhir adalah pengorbanan. Bapak Ibu, yang harus berkorban tidak hanya kami di pesantren, tapi Bapak Ibu harus siap berkorban. Suatu ketika kami harus minta Bapak Ibu hadir di pesantren, anaknya ada masalah, harus berkorban. Korban waktu. Bapak Ibu dibutuhkan harus berkorban. Jadi pengorbanan ini menjadi sebuah ruh pesantren. Guru-guru pun kami selalu tekankan harus berani berkorban. Waktu berkorban untuk mengasuh anak kita. Waktu kita sisihkan yang lain, kita kembali pesantren untuk mengasuh anak kita. Ibu juga begitu, korbankan sebagian, tengah malam bangun dan mintalah dan bantu doa kami untuk menghantarkan anak-anak kita menjadi anak yang soleh dan soleha. Kita tidak bisa tanpa dibantu doa Bapak Ibu. Bapak Ibu sangat dibutuhkan doanya terhadap keberlangsungan pendidikan anak-anak kita yang ada di dalam pesantren. Itu adalah panca jiwa pesantren. Ini bukan slogan, tetapi ini adalah sebuah watak, karakter, adab, dan akhlak yang harus dimiliki oleh wali santri, dimiliki oleh kami, dan dimiliki oleh santri. Kalau panca jiwa pesantren ini telah dimiliki oleh kita semua, berarti kita sudah sama. Visi misi kita sudah sama dan kita kemudian berusaha untuk menghantarkan bersama-sama. Yang berikutnya adalah panca disiplin pesantren. Panca disiplin ini juga kami sampaikan Bapak Ibu, ini bukan slogan, bukan panca disiplin ini muridnya, bukan. Jangan yang dipaksa untuk disiplin ibadah anak-anak, bukan begitu. Yang harus disiplin ibadah adalah wali murid dan kami para ustadz dulu. Wali murid yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah harus disiplin ibadah. Kami yang berada di tengah-tengah santri harus disiplin ibadah. Santri harus disiplin ibadah. Bagaimana disiplin ibadah? Kami di pesantren membiasakan sholat di awal waktu. Bapak Ibu kami ulangi, sholat di awal waktu. Bukan sholat tepat waktu. Kenapa kami tidak suka sholat tepat waktu? Iya, karena sholat tepat waktu dengan sholat di awal waktu beda. Karena sholat yang dilaksanakan selama waktunya belum habis masih tepat. Masih tepat. Tetapi
yang afdol, yang terbaik adalah sholat yang dilaksanakan di awal waktu. Maka anak ustadz sudah kami dan membiasakan di pesantren, bahkan sebelum adzan mereka sudah ada di masjid. Mestinya Bapak Ibu di rumah juga membiasakan seperti kebiasaan kami dan anak-anak di pesantren, sholat di awal waktu. Sehingga gerakan hati kita antara kami, wali dan anak, satu gerakan. Satu gerakan. Di awal waktu. Sehingga tidak ada yang harus tepat waktu sebelum habis, itu masih tepat waktunya. Jadi kalau mau sholat asar, masih 5 menit waktunya sholat, masih tepat. Masih tepat. Tetapi Rasulullah memberikan isyarat as-sholatu ala waktiha. As-sholatu ala waktiha berarti sholat yang ada di penghujung waktu. Maka Bapak Ibu mari ini menjadi sikap dan sifat kita di rumah masing-masing, sehingga Al-Mu'min berada di rumah para wali santri. Pesantren Al-Mu'min menjadi pesantren di masing-masing rumah Bapak Ibu. Berarti Al-Mu'min tidak hanya di Ngeruki, tetapi pesantren Al-Mu'min tersebar di seluruh Indonesia. Karena setiap wali santri rumahnya menjadi pesantren Al-Mu'min. Yang kedua, disiplin akhlak. Disiplin akhlak berarti Bapak Ibu, kami yang pertama dan Bapak Ibu, akhlaknya harus terpuji dan akhlaknya yang baik. Karena anak-anak kita akan kita disiplin terhadap akhlak. Sehingga sinkron antara kami dengan wali santri, sehingga jangan sampai nanti di saat liburan kemudian anak pulang ke pondok lagi jadi liburan, kembali kepada nol lagi. Dari sisi akhlaknya, dari sisi ibadahnya, berantakan lagi sudah. Kami tidak ingin bagaimana di saat belum libur, kami membina ibadahnya, membina akhlaknya, begitu libur, orang tua yang asli bertanggung jawab harus membiasakan yang sudah dibangun di pesantren. Sehingga begitu kembali ke pesantren, yang terjadi peningkatan bukan nol, kembali kepada nol, tetapi memang peningkatan yang terjadi sehingga kita melanjutkan prosesi pendidikan ini sesuai dengan cita-cita dan keinginan kita bersama. Yang berikutnya adalah disiplin belajar. Kami selalu menekankan yang disiplin belajar adalah kami para ustadz. Bapak Ibu juga harus ikut disiplin belajar. Belajar, ikut majelis taklim, membuka WA yang ada nilai-nilai belajarnya, menulis. Ini Ustadz Mu'alif ini yang ketua yayasan yang rajin menulis, WA kirim di Facebook. Semua belajar kita yang di rumah, Bapak Ibu yang di rumah membiasakan bagaimana kita disiplin belajar. Kami yang di sini membiasakan disiplin belajar sehingga anak-anak memiliki garis yang sama antara kami, Bapak Ibu dan anak. Garis belajar ini akan sama, sehati. Sehingga keinginan yang akan dicapai akan sama. Kemudian yang berikutnya adalah disiplin lingkungan, kebersihan. Jadi kita kadang-kadang malu, ada tulisan an-nadhafatu minal iman, tetapi ternyata bawahnya adalah kotor. Bapak Ibu, saudara sekalian yang kami hormati, untuk itu kita harus ikut membangun disiplin kebersihan lingkungan. Jadi jangan sampai kemudian di saat nanti anak kita pulang, anak kita tidak terpanggil dengan kebersihan. Di pondok selalu diingatkan, di rumah selalu diingatkan. Di pondok selalu diperintah, di rumah diperintah. Di pondok selalu diajak, di rumah diajak. Sehingga antara kehidupan di pesantren dengan kehidupan di rumah, Bapak, Ibu, anak-anak nanti sudah memiliki persepsi yang sama antara kita, para guru, anak, dan kemudian Bapak dan Ibu yang di rumah.
yang terakhir adalah disiplin bahasa. Disiplin bahasa ini kami juga sangat berharap sebisanya Bapak Ibu untuk disiplin bahasa, apakah bahasa Arab, bahasa Inggris, anak-anak kita diajak komunikasi dengan bahasa Arab, bahasa Inggris. Kami juga telah menekankan kepada seluruh guru dan asatidzah untuk selalu berkomunikasi dengan bahasa Arab atau Inggris kepada antar guru dan kepada antar santri. Kita memulai, mau dimulai kapan? Dari sekarang kita memulai untuk menegakkan ruh pendidikan ini. Ruh pendidikan ini sangat penting karena memang inilah yang telah diabadikan oleh pendahulu kita dan kemudian kita menghidupkan kembali ruh pendidikan ini dan kita bangun, kita tanam di dalam kehidupan kami para ustadz. Kemudian Bapak Ibu juga harus memiliki ruh pendidikan ini, anak-anak kita juga harus memiliki ruh pendidikan ini, maka kita harus sosialisasi setiap saat. Maka Bapak Ibu kami sangat berharap, profil ini telah ada di tangan Bapak Ibu masing-masing. Silahkan diteliti kembali, ditelaah kembali, dipelajari kembali, sehingga antara kami, Bapak Ibu dan anak-anak memiliki visi dan misi yang sama, sehingga kita akan melaju kepada mutu kita saleh. Jadi tadi kita sudah siapkan apapun profesinya, anak kita, apapun sarjananya anak kita, tetap soleh. Soleh tidak boleh hilang. Soleh menjadi atribut pertama sebelum yang lain. Kemudian cerdas. Cerdas, dia bisa membaca kondisi dan di situasi di tempat. Tidak menjadi korban, tapi mampu berinteraksi, mampu membaca, dan mampu memberikan sebuah solusi. Kemudian mandiri, anak kita inginkan tidak menjadi parasit di masyarakat. Di masyarakat, kita jadikan anak kita mandiri, bahkan harus menjadi orang yang siap membantu kaum du'afa dan lemah di saat mereka berhasil menjadi orang yang nomor satu, atau orang-orang yang memiliki kelebihan-kelebihan yang Allah berikan kepadanya. Bapak Ibu dan saudara sekalian, demikian khutbah ta'aruf tentunya ada sesuatu yang tidak memuaskan. Karena ta'aruf ini perlu dilanjutkan di saat Bapak Ibu hadir ke pesantren, silahkan berta'aruf dengan kami secara detail. Kami akan memberikan sebuah jawaban-jawaban sesuai dengan pengetahuan yang kami miliki, dan kami akan merujuk kepada profil dan khitoh pesantren untuk menjawab ta'aruf-ta'aruf yang terkait dengan masalah pesantren. Kami tidak akan berani mengarang, apalagi kemudian merekayasa, maka di saat kami harus menjawab yang terkait dengan masalah kepesantrenan, sesuai dengan khitoh, profil pesantren, kami harus merujuk buku-buku yang telah ditinggalkan oleh pendiri kita, orang-orang tua kita, sehingga kita tidak akan mengarang, kemudian memberikan ulasan-ulasan yang tidak sesuai dengan keinginan para pendiri kita, yang akhirnya akan terjadi sebuah penyimpangan dari sedikit demi sedikit akan terjadi sebuah penyimpangan. Untuk itu Bapak Ibu, kami sangat berterima kasih dan kami bersyukur Bapak Ibu masih mempercayai kami untuk menghantarkan anak-anaknya. Dan insya Allah dengan kekuatan dari Allah, kemudian Allah memberikan kekuatan kepada kita, kita akan berusaha semaksimal mungkin ingin menghantarkan ini. Subhanaka Allahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Walhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dan jazakumullah khairan katsira kepada Ustadz Yahya Abdurrahman SPDI selaku Direktur Pesantren Al-Mu'min yang telah menyampaikan khutbah ta'aruf pada pagi hari ini.
Mudah-mudahan apa yang disampaikan amanah dapat memberikan pencerahan kepada khususnya Bapak Ibu wali santri baru, sehingga terbangun kesepahaman dan pemikiran-pemikiran yang sama untuk kemudian sama-sama meraih cita-cita menitipkan anaknya di pesantren ini sebagaimana yang diamanahkan oleh Direktur pesantren di dalam khutbah ta'aruf tadi. Para asatid, para hadirin, para ibu, bapak, wali, santri baru yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Demikian acara inti khutbah ta'aruf sudah disampaikan dan beberapa acara dari pertama sampai pada acara khutbah ini sudah kita lalui, maka kemudian sampailah pada acara terakhir yaitu doa penutup kepada Al-Ustadz Kiai Haji Muzayyin MA untuk berkenan menutup acara khutbah ta'aruf virtual pada pagi hari ini. Kami persilahkan Ustaz. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala sayyidil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajmain. Para bapak sekalian, para asatid, para masyayikh dan juga para ibu-ibu dan bapak-bapak wali murid dimanapun berada, mari kita berdoa, bermunajat untuk kesuksesan anak-anak kita, anak-anak didik kita. Kita berdoa untuk kebaikan anak-anak kita, keluarga kita dan juga kaum muslimin dimanapun berada. Kita berdoa untuk keselamatan kita, anak-anak kita, dan juga kaum muslimin, baik di dunia ini maupun di akhirat nanti. Walhamdulillahirabbil alamin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Allahumma lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi ajmain bi rahmatika ya arhamar rahimin, bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Allahumma arinal haqqo haqqo warzuqna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah. Allahumma a'inna ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatika. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Allahumma ja'alna ahlan fi ta'limi wa tarbiyati wa ta'dibi abnaina wa abnail muslimin. Allahumma ja'alna ahlan fi tarbiyati wa ta'limi wa ta'dibi abnaina wa abnail muslimin. Allahumma rabbana anzilna mundalan mubarakan wa anta khairul mundirin. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan kepada Ustadz Muzayyin yang telah menutup acara ini dengan doa. Ibu bapak dan para asatid yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, rangkaian acara khutbah ta'aruf sudah paripurna, maka kemudian kami selaku pembawa acara sebelum ditutup, manakala ada hal-hal yang kurang berkenan dan ada khilafan, kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Dan terakhir kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanaka Allahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik.
Billahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wassalam.